Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kedisiplinan peserta didik. Saya Niknur Rahmawati akan menjelaskan poin pertama, yakni pengertian dan urgensi kedisiplinan. Kedisiplinan itu sendiri berasal dari kata disiplin yang mendapat tambahan di awal ke dan akhiran an yang mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti rajin, ulet, ketaatan dan kepatuhan pada aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Disiplin sendiri itu memiliki makna yang beragam, yang mana disiplin merupakan suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nah, disiplin akan membuat seseorang tahu dan dapat membedakan hal-hal yang seharusnya dilakukan, yang wajib dilakukannya atau yang boleh dilakukan, dan sesuatu yang tidak sepatutnya untuk dilakukan. Nah, dari pengertian dasar tersebut kemudian berlanjut mengenai istilah kedisiplinan yang dapat diartikan sebagai keadaan yang taat kepada peraturan tata tertib. Nah, kedisiplinan secara luas berarti sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya yang pada saat waktu yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Dari makna tersebut ada tiga hal yang penting dalam kedisiplinan, yaitu sikap mental, waktu, dan ketepatan. Nah, kedisiplinan merupakan ketaatan dan kepatuhan pada aturan bersama yang menjadikan keadaan tertib dan teratur dengan pembinaan yang memunculkan rasa setia, senang hati dalam melaksanakannya. Nah, apabila tidak dengan disiplin yang baik, keadaan suasana sekolah ataupun kelas akan menjadi kurang kondusif dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, disiplin itu memberikan dukungan yang tenang dan tertib untuk proses pembelajaran berlangsung. Disiplin sangat penting bagi peserta didik, karena itu perlu untuk ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik. Oleh sebab itu, jika disiplin ditanamkan secara terus-menerus, maka disiplin tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan bagi peserta didik tersebut dan juga akan terinternalisasi kepada peserta didik. Sekian dari saya, itu singkat materi mengenai pengertian dan urgensi kedisiplinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Erlin Suryani, NIM 206190023 akan menjelaskan mengenai subbab konsep disiplin kelas dan peserta didik yang mutasi dan drop out. Yang pertama yaitu konsep disiplin kelas. Ada tiga, yaitu cara otoriter, cara bebas, dan cara demokratis. Yang pertama, cara otoriter. Cara ini, orang tua atau guru menentukan aturan-aturan dan batasan yang mutlak harus ditaati oleh anak dan siswa. Jika mereka tidak mau mengikuti aturan tersebut, mereka akan dihukum. Cara ini menimbulkan sikap anak dalam kepribadiannya menjadi lemah karena merasa takut, was-was, tidak percaya diri, dan sebagainya. Yang kedua yaitu cara bebas. Cara ini anak dibiarkan untuk mencari dan menemukan sendiri tata cara yang memberi batasan-batasan dari tingkah lakunya, sehingga dalam hal ini berpengawasan terhadap anak menjadi longgar. Dengan demikian anak akan tumbuh kelakuan egosentrisme yang kuat dan kaku, sehingga mudah menimbulkan kesulitan-kesulitan jika menghadapi larangan yang ada dalam lingkungan sosialnya. Yang ketiga yaitu cara demokratis. Cara ini memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan yang tidak mutlak, dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara kedua belah pihak. Dengan demikian anak akan tumbuh rasa bertanggung jawab dan memupuk rasa kepercayaan dalam dirinya serta mampu bertindak dengan norma dan aturan
aturan yang berlaku. Kemudian saya akan menjelaskan subbab peserta didik yang mutasi dan dropout. Mutasi dan dropout seringkali membawa masalah di dunia pendidikan. Oleh karena itu, kedua hal ini harus ditangani dengan baik agar tidak mengakibatkan keruwetan dan keribatan yang berlarut-larut, sehingga pada akhirnya akan mengganggu aktivitas sekolah secara keseluruhan. Pada poin yang keempat, yaitu teknik pembinaan disiplin siswa. Di sekolah, apabila disiplin dikembangkan dan diterapkan dengan baik, konsisten dan konsekuen, akan berdampak positif bagi kehidupan dan perilaku siswa. Disiplin dapat mendorong mereka belajar secara konkret dalam praktik hidup di sekolah tentang hal-hal positif, melakukan hal-hal yang lurus dan benar, dan menjauhkan hal-hal negatif. Hal senada ditegaskan oleh Tulus. Apabila disiplin telah diterapkan karena kesadaran diri, maka akan dapat mendukung program pembelajaran di sekolah. Antara lain, siswa akan berhasil dalam belajarnya. Suasana sekolah menjadi tenang dan tertib bagi proses pembelajaran. Berjalannya norma-norma, nilai kehidupan, dan disiplin, aturan, kepatuhan, dan ketaatan yang dijalankan siswa, sehingga siswa dapat sukses dalam belajar dan kelak ketika bekerja. Untuk tercapainya kondisi tersebut, maka di sekolah perlu penanaman disiplin yang baik dan tepat. Sedikitnya terdapat 3 teknik penerapan disiplin. Yang pertama, teknik disiplin otoritarian. Peraturan dibuat dengan sangat ketat dan terperinci. Disiplin otoritarian berarti pengendalian tingkah laku berdasarkan tekanan, dorongan, pemaksaan dari luar diri seseorang. Hukuman dan ancaman kerap kali dipakai untuk memaksa, menekan, mendorong seseorang mematuhi dan menaati peraturan. Teknik yang kedua yaitu disiplin permisif. Siswa dibiarkan bertindak menurut keinginannya, kemudian dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambilnya. Siswa yang berbuat sesuatu dan ternyata membawa akibat melanggar norma atau aturan yang berlaku tidak diberi sanksi atau hukuman. Akibat dari teknik ini akan mengalami kebingungan dalam mengambil tindakan apabila mengalami suatu kesulitan belajar. Teknik yang ketiga yaitu disiplin demokratis. Dalam disiplin demokratis dilakukan dengan memberi penjelasan, diskusi penalaran untuk membantu anak memahami mengapa diharapkan mematuhi dan menaati peraturan yang ada. Teknik ini menekankan aspek edukatif, bukan aspek hukuman. Sanksi atau hukuman dapat diberikan kepada yang menolak atau melanggar tata tertib. Akan tetapi, hukuman dimaksud sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi, dan mendidik. Teknik ini biasanya yang akan membuahkan hasil yang lebih baik karena siswa diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Penerapan disiplin yang paling efektif bagi siswa adalah disiplin demokratis, karena remaja telah mampu berpikir analitis. Mereka tahu perbuatan yang baik dan yang buruk, serta mampu mengungkapkan pendapatnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan disiplin siswa, teknik demokratis dilakukan dengan pemberian layanan pembelajaran. Melalui pelayanan ini, siswa akan lebih mampu mengarahkan diri, mengendalikan diri, serta memiliki kesadaran diri dalam belajar. Dengan teknik demokratis, siswa mampu melakukan hal yang benar tanpa ada yang mengawasi. Disiplin kelas sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya faktor lingkungan siswa, seperti lingkungan rumah. Oleh karena itu, guru juga perlu menjalin kerjasama dengan orang tua siswa, agar kebiasaan disiplin di sekolah yang hendak dipelihara itu semakin tumbuh subur. Berikut adalah teknik pembinaan disiplin kelas. Yang pertama, teknik inner control. Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik ini menumbuhkan kepekaan atau penyadaran akan tata tertib dan pada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri. Dengan kata lain, peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri. Yang kedua, teknik external control, yaitu mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan.
Teknik ini dalam menumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan. Dan yang ketiga, teknik kooperatif kontrol. Dengan teknik ini, pembinaan disiplin kelas dilakukan dengan bekerja sama antara guru dan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas sehingga terwujudnya tujuan kelas yang bersangkutan, yang mana guru dan peserta didik saling mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib. Yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembinaan disiplin kelas adalah perbedaan-perbedaan individual peserta didik dalam kesanggupan, pengadaan, dan introspeksi serta pengendalian dirinya.